butuh pendidikan, jemput mimpi bermutu. Kita takkan berhenti, guru pegang semangat tak pernah pudar, berbakti dengan sepenuh hati. Oh yeah, melangkah bersama demi Indonesia tercinta, sajikan mutu pendidikan takkan ada henti. Guru pengajar angkatan 10 terbaik, kreatif, inovatif, selalu bersama berjalan, selalu kreatif, penuh inovasi dalam diri, bersama melangkah guru penggerak tanah. Ibu Waalaikumsalam, Pak. bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu akan coaching ya hari ini, begitu Bu? Iya, Pak. Hmm. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya menilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menggali pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan kira-kira coaching kali ini. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak ya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin pertama presensi, Pak, yaitu kehadiran yang penuh terhadap coaching saya, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Pak, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya dan bisa menemukan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya, Pak. Nah, baik Bu. Demikian dulu ya Bu pada observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya akan melaksanakannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarkannya kalau Bapak keadaan baik. Nah, apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan untuk kita bahas pada pertemuan kali ini Pak? Terima kasih atas kesempatan Ibu untuk pertemuan ini. Jadi begini, saya punya masalah nih Bu.
bingung saya bagaimana menceritakan dan kemana saya menyampaikan masalah yang saya hadapi, sehingga saya bingung Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bapak atau kendala yang Bapak rasakan? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil perbicaraan kita nantinya? Baik Bu, jadi yang saya harapkan dalam pertemuan ini adalah solusi atas masalah yang saya hadapi, gitu dia. Baik Pak, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi di beberapa minggu ini Bu. Gitu. Jadi saya tidak bingung-bingung lagi, begitu dia. Iya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Semoga. Amin ya. Jadi permasalahan seperti apa yang Pak Lulu ingin ceritakan ini? Baik Bu. Jadi begini Bu. Jadi masalah saya di sekolah itu Bu, sudah beberapa kali pertemuan ada sampai 5 orang siswa saya ketika mengikuti pelajaran Penjas, khususnya praktik. Jadi ada 5 orang itu selalu tidak ikut Bu, gitu. Tidak ikut pelajaran di lapangan sama seperti siswa yang lain, begitu dia. Itulah masalah saya Bu. Berarti intinya Pak ya, ada 5 orang siswa Bapak selalu tidak ikut pelajaran Penjas, Iya, Bu. sangat praktik di Iya, Bu. lapangan itu ya Pak ya. Betul Bu. Kalau boleh tahu, apa Ya. saja langkah yang Bapak lakukan untuk memperbaiki dan mengubah motivasi siswa tersebut Pak? Memang Bu, langkah-langkah yang sudah saya lakukan, saya sudah memanggil siswa yang 5 ini ke ruangan saya Bu, begitu. Sudah saya panggil, sudah saya kasih pandangan, saya tanya-tanya kenapa terjadi seperti itu, begitu. Jadi jawaban mereka bermacam-macam Bu. Ada yang menjawab bajunya lah basah, ada yang bajunya robek, ada yang caranya lupa. Jadi begitu dah Bu, yang jawaban dari anak-anak, begitu dah Bu. Saya bingung mencari begitu. Jadi salah satu yang Bapak lakukan itu, Iya. menurut Pak Lulu, faktor apa lagi yang mengurangi itu semua Pak? Contohnya, Ya. apakah ada karena media yang Bapak gunakan itu dalam pembelajaran atau kurang model pembelajaran yang Bapak terapkan di lapangan? Mana Bu ya? Itu mungkin memang apa Bu ya? Yang selama ini model pembelajaran yang saya lakukan itu memang ya seperti biasa saya lakukan selama ini di sekolah Bu. Kemudian ya pelajaran yang saya lakukan pun ya seperti adanya itu dia Bu saya lakukan Bu. Atau mungkin saya perlu melakukan apa ya? Merubah atau menggunakan model pembelajaran lain ya Bu ya. Seperti seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Mungkin itulah Bu ya. Ya mungkin itulah saya lakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian memodifikasi media yang saya lakukan itu Bu. Memang iya ya Pak ya. Tapi saya ingin tahu lagi Pak. Iya Bu. Sejauh apa Bapak memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga itu pilihan Bapak? Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi nanti kalau salah saya luruskan Bu ya. Ya kalau saya luruskan Bu. Jadi menurut yang saya pahami Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu di mana pembelajarannya itu lebih fokus kepada konten Bu ya. Ada artinya dalam menyampaikan materi itu bisa melalui video gitu, sehingga dalam pembelajaran itu bisa
tersampaikan kepada anak-anak begitu. Dan bisa juga guru atau kita melihat prosesnya bagaimana, kemudian hasil daripada mereka lakukan itu atau produknya bagaimana, mungkin itu Bu ya. Mungkin itulah Bu yang saya pahami Bu. Mungkin lagi diteruskan. Memang luar biasa Pak Lulu ini ya. Jadi selain Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tambah lagi memodifikasi media yang Iya. Bapak gunakan ya. Iya Bu. Oke, baik Pak Lulu. Menurut saya langkah yang Bapak pilih itu sudah tepat, sudah tepat untuk diterapkan yang di dalamnya pembelajaran nanti. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Pak, dari semua yang sudah kita bicarakan panjang lebar, ya kan, menjadikan kita berefleksi bersama Iya. dari masalah yang Bapak alami Iya. sampai ada tumbuhnya ide-ide yang baru Iya. selama ini mungkin terpendam dalam diri Bapak. Iya. Kan seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang menurut Bapak, apa rencana Bapak lakukan untuk menemukan solusi dari atas masalah yang Bapak sampaikan tadi? Bapak sekarang, apakah sudah lelah atau merasa seperti apa sekarang setelah pembicaraan kita? Iya, terima kasih Ibu. Pembicaraan kita tadi, jadi yang bingung atas masalah yang saya hadapi, ketika kita sudah berdiskusi, sudah menemukan solusi yang saya masalah yang saya hadapi. Jadi perasaan saya sangat senang sekali, dan beban yang saya lakukan selama ini sudah terlepas sudah ya Bu. Seperti itu ya Pak ya. Syukurlah, saya juga merasa senang loh dan sangat bersyukur Pak pada akhirnya ini sudah lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Oh iya Bu. Jadi karena ini kan proses pembelajaran terus berlangsung Bu ya. Jadi saya akan melakukan atau menerapkannya itu di minggu yang akan datang langsung. Sehingga masalah selama ini tidak berlarut-larut begitu ya Bu. Sehingga langsung ditemukan solusinya begitu ya. Minggu depan sudah action Bu gitu. Wah, ide yang bagus sekali Pak ini. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana yang happy, yang tenang serta nyaman. Ya. Kalau begitu Bu, terima kasih Bu atas kesempatan Ibu. Sudah lama tadi kita berbicara dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu tak ada tadi kegiatan Bu ya. Oke Bu, kalau begitu terima kasih Bu ya. Iya, Saya mohon izin Bu. Terima kasih juga. Ya. Baik, bagaimana tadi prosesnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi dengan lancar, sebelum penutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu mengenai pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching kali ini, termasuk indikator dan sejauh mana pencapaian yang Ibu ini diinginkan? Ya Pak,
terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur kita. Terus menanyakan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan serta dapat menemukan solusi-solusinya, Pak. Oh baiklah Bu. Menurut saya sebagai observasi saya sudah melihat sejauh mana proses coaching Ibu tadi sudah berjalan alhamdulillah dengan baik sesuai dengan alur tirta dan Bapak dan Ibu sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada kepada Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan proses coaching Ibu tadi. Itu Bu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu inginkan dan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita Pak, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih bagus lagi Pak. Oh iya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah demikian ya Bu, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.